di dalam Bible yang saya buat ini itu tujuan saya membuat kajian ini itu bukan untuk menyerang keyakinan orang lain atau menjelekkan atau apa gitu ya. Baik, masalahnya begini. Ya, problemnya begini, problem seriusnya begini, Bu. Bagaimana mungkin Ibu katakan itu sudah diadopsi dan sudah dimengerti orang Arab, tapi ada bahasa-bahasa di dalam Al-Quran yang sampai detik ini orang Arab nggak tahu. Sampai detik ini orang Arab nggak tahu itu artinya apa. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam surat Al-Kahfi, Asbabul Kahfi ya, cerita Asbabul Kahfi. Di situ ada kata-kata rokim. Yang sampai detik ini orang Arab nggak tahu itu apa. Apa arti rokim itu? Ada yang bilang itu katanya nama anjing. Ada yang bilang itu batu bertulis. Ada yang bilang itu nama bukit. Ada yang bilang itu nama lembah. Baca tafsir ini banyak sekali, Bu. Renteng-renteng itu tafsirannya. Nggak ada orang yang tahu apa artinya. Makanya saya bilang begini, Bu. Kalau memang klaim Al-Quran itu benar, bahwasanya Quran itu berbahasa Arab yang jelas, lisanun Arabian mubin, bagaimana mungkin orang Arab sendiri yang dari kecil bahasa Arab, dia nggak tahu itu apa itu, nggak pernah ketemu bahasa itu dalam seumur hidupnya. Berarti tuduhan bahwa Muhammad belajar kepada orang ajam ini harus Ibu pertimbangkan. Bukan begitu, itu kan tafsirannya. Jadi memang Al-Quran ini sangat luas ya. Namanya juga menceritakan dari zaman Adam ya, dari mulainya manusia sampai akhir ya. Sampai akhir, bukan sampai Nabi Muhammad aja ya, sampai nanti kiamat, bahkan sampai nanti di alam kubur dan alam akhirat nanti gitu ya. Jadi di situ ada istilah, kalau kita membahas dengan ahli bahasa mungkin ketemu bahwa semurni-murninya bahasa pasti di sana ada namanya istisna, ada namanya spesialisasi. Saya sepakat, Bu. Sepakat, Bu, dengan Ibu. Tidak ada satu bahasa di muka bumi ini yang asli bahasa orang itu tersebut. Pasti pakai bahasa serapan. Contoh, saya kasih contoh. Bahasa serapan yang kita pakai, kalkulator. Kalkulator itu bukan bahasa Indonesia aslinya, tapi bahasa yang kita serap. Kemudian handphone, itu juga bahasa asing yang kita serap. Tapi ketika kita mengasimilasi sebuah kata, kita mengerti artinya, Bu. Tidak mungkin kita mengadopsi kata, kita nggak tahu apa artinya. Saya kasih contoh, kata rokim tadi. Di dalam surat Al-Kahfi itu, ayat yang ke-9 atau ke-8. Di situ ada kata-kata warokimi. Dan kalau Ibu baca tafsir, menurut ini artinya nama anjing, menurut Cipulan namanya lembah, nggak ada satupun yang tahu itu artinya. Bahkan kalau Ibu baca kitab-kitab tafsir, Ibnu Abbas sendiri mengatakan, bukan Ibnu Abbas, Umar bin Khattab mengatakan ini adalah takuluf untuk mengetahui sesuatu yang di luar jangkauan saya. Yang Ibu baca tadi misalnya tentang apa tadi itu Ibu bilang di dalam surat Abasa itu tadi. Apa tadi? Kata apa itu? Mana wasal? Bukan mana. Abba. Karena kata Abba di dalam bahasa Arab itu artinya bapak. Arti Abba itu bahasa Arab itu bapak. Kata dasarnya bapak. Tapi kalau Ibu baca terjemahan itu artinya jadi rumput. Rumputan artinya. Nah, itu tumbuhan. Nah, ternyata Bu, kalau Ibu pernah baca buku yang berjudul The Syro-Aramaic of Quran, ya, itu buku yang ingin merekonstruksi bahasa asli Al-Quran itu apa. Di dalam buku itu dijelaskan, diuraikan panjang lebar, ternyata kata Abba itu adalah bahasa Syria. Yang artinya itu adalah tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Nah, makanya tuduhan bahwa Muhammad belajar dari orang ajam itu, Bu, itu bukan tuduhan sembarangan. Bukan tuduhan yang main-main. Mereka tidak asal tuduh. Mereka itu punya bukti-bukti bahwa ini Al-Quran ini pasti bukan bahasa Arab ini. Ini bahasa campur-campur menurut pikiran mereka. Makanya Quran membantah, membuat sebuah klaim yang mengatakan bahwa Quran ini bahasa Arab yang jelas. Tapi nyata Ibu sendiri mengakui bahwa di dalam Al-Quran ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab. Begini ya, kalau kita bicara dengan orang ahli bahasa mungkin itu sudah jelas ya. Sebab bahasa itu bisa mengklaim kita ini bahasa Jawa, kita klaim bahasa Jawa, tapi kadang-kadang ada juga serapan gitu. Jadi Al-Quran pun tidak salah. Al-Quran tidak salah kalau Al-Quran sendiri bilang ini Arabian.
ya, itu nggak salah. Sebuah serapan itu sudah mutlak di dalam seluruh bahasa. Nah, kalau tadi memang belum diketahui kosakata yang di surat Al-Kahfi, itu memang tugas untuk bagaimana kita itu bisa menyelami Al-Quran. Jadi makanya dalam Islam, setelah kita mengkaji, setelah kita membahas, setelah kita benar-benar meneliti itu, kita pasti terakhir itu wallahu a'lam. Kita sandarkan kebenaran itu kepada Allah. Nah, batasan manusia ada istilahnya, oh ini ternyata cocoknya dengan kata ini, oh cocoknya ini. Itu nanti ada rangkaian ahli bahasa, kerjasama dengan ahli antropologi, kerjasama dengan ahli sejarah, dan lain-lain. Tujuan, kalau Ibu baca di dalam surat Yusuf, ayat yang kedua, di situ dikatakan begini, Quran ini diturunkan kepada kamu dalam berbahasa Arab, supaya kamu memahaminya. Jadi latar belakang kenapa Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, supaya kamu bisa memahaminya. Tetapi Ibu baru bilang, ternyata ada ayat yang nggak bisa dipahami. Lalu apa tujuannya Quran itu dibuat bahasa Arab supaya untuk dipahami, tapi orang nggak bisa paham? Di dalam Bible yang saya buat ini, itu terdiri dari beberapa poin, yaitu poinnya gini, ada yang kontradiksi Bible, ya, ada yang karena kesalahan terjemahan, ada juga yang karena kesalahan ilmiah gitu. Tujuan saya membuat kajian ini itu bukan untuk menyerang keyakinan orang lain atau menjelekkan atau apa gitu ya. Ya, jadi kalau Quran misalnya diuji, dikritik segala macam, saya malah senang sebenarnya.